Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal kurban. Jadi ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk soal kurban. Kurban sebelum akikah, hukumnya apa? Kurban menurut Ustaz Adi Hidayat, kurban atau akikah yang didahulukan. Nah, terkait ini kita akan jawab sesuai berdasarkan dalil dan pendapat ulama, termasuk pendapat Hasan Al-Basri mengenai apa hukumnya kurban yang digabung dengan akikah atau akikah digabung dengan kurban. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran Family bicara soal kurban. Ini kita akan mulai pembahasannya dari salah satu pendapat Habib Novel Alaidrus yang mungkin teman-teman sudah tahu siapa beliau. Jadi terkait dengan kurban dan akikah yang hampir bersamaan terjadi, misalnya sebelum beberapa hari sebelum waktu Idul Kurban atau Idul Adha, mungkin ada yang melahirkan. Nah, itu kemudian bertanya mana yang lebih didahulukan. Nah, menurut Habib Novel Alaidrus, karena akikah sebenarnya waktunya cukup luas. Setelah kurban masih bisa dilakukan karena dalam sunnahnya itu dilakukan 7 hari setelah lahir atau kelipatan dari 7 hari tersebut, yaitu 14 hari, 21 hari, 28 hari, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman misalnya juga melaksanakan akikah di luar dari kelipatan 7 hari tersebut juga bisa. Tapi kalau misalnya bertepatan dengan Idul Adha, maka menurut Habib Novel Alaidrus itu sebaiknya lakukan kurban dulu karena akikah sifatnya luas, jadi bisa dilakukan kapan saja. Jadi kalau ada pertanyaan, kurban sebelum akikah hukumnya bagaimana? Jadi sebenarnya kita harus melihat momentumnya, waktunya. Jadi kalau misalnya seperti kasus tadi bahwa kelahiran itu terjadi beberapa hari sebelum akikah, maka sebaiknya kurban dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang belum akikah dalam jangka waktu yang sudah cukup lama, sekalipun itu tiba waktu kurban, tapi teman-teman sudah tertunda cukup bertahun-tahun, mungkin sudah besar, sudah menikah belum akikah, maka sebaiknya dahulukan akikah dulu, baru kemudian kurban. Dan itu pun kalau misalnya sudah hampir masuk waktu kurban, itu juga masih bisa memilih untuk berkurban lebih dahulu. Karena kurban sifatnya adalah sunnah muakkad, jadi jauh lebih utama dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa akikah itu tidak wajib. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut lagi teman-teman. Jadi apa alasannya kenapa kurban jauh lebih didahulukan daripada akikah? Karena menurut Imam Abu Hanifah, kurban bahkan wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Jadi kalau orang yang mampu tiba masa kurban tidak berkurban, maka itu menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib. Tapi bagi Imam Syafi'i, beliau menyampaikan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Sekalipun sifatnya sunnah muakkad, tapi bagi orang yang mampu itu sifatnya makruh. Jadi hukumnya makruh kalau tidak melaksanakan kurban. Jadi kalau dia bertepatan kelahiran bayi sebelum beberapa hari sebelum Idul Adha atau Idul Kurban, maka sebaiknya dahulukan kurban dulu dan setelahnya baru kemudian akikah. Mengenai apakah bisa digabung atau tidak, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, kemudian yang sering jadi pertanyaan, bagaimana seandainya ada seorang yang belum pernah diakikahi, jadi belum pernah akikah dan sampai seumurnya dewasa bahkan sudah menikah. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, mengenai ini mungkin teman-teman bisa mendengarkan salah satu riwayat mengenai Imam Ahmad berikut ini. Al-Khallal meriwayatkan dari Ismail bin Sa'id Asy-Syalinji dalam kitab Tuhfatul Maudud menyebutkan, saya bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang diberitahu orang tuanya bahwa dirinya belum diakikahi. Bolehkah orang ini mengakikahi dirinya sendiri? Kata Ahmad, itu tanggung jawab ayahnya.
Jadi kalau teman-teman belum diakikahi orang tuanya, maka Imam Ahmad berpendapat bahwa itu tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi dari pendapat ini menjadi pilihan teman-teman mau mengakikahi dirinya sendiri atau membiarkan begitu saja tidak dilakukan sampai wafat. Boleh dengan alasan pendapat tadi. Tapi kalau teman-teman berkecukupan, punya uang, punya dana untuk mengakikahi dirinya, itu silahkan, boleh dilakukan. Lalu bagaimana pendapat ulama tentang menggabungkan antara kurban dengan akikah? Bisakah dijadikan satu? Jadi cukup dengan berkurban dengan niat akikah sekalian. Nah, ini ada pendapatnya dari Hasan Al-Basri dan ulama lainnya mengenai ini. Jadi silahkan teman-teman simak. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa jika seorang anak yang ingin disyukuri dengan kurban, maka kurban tersebut bisa jadi satu dengan akikoh. Lalu Hisham dan Ibnu Sirim mengatakan bahwa tetap dianggap sah jika kurban digabungkan dengan akikoh. Keterangan ini sesuai dengan kitab Mushannaf Ibnu Abi Syaibah. Tapi teman-teman, mengenai hal ini, bolehkah satu kurban diniatkan sekaligus sebagai akikoh? Menurut ulama Syafi'iyah, jadi mereka berpendapat bahwa ini hanya akan dihitung sebagai satu pahala. Jadi satu pahala kurban atau satu pahala akikoh. Jadi menurut ulama Syafi'iyah, ini pahalanya tetap dihitung satu. Nah, ini kembali lagi kepada teman-teman sekalian, mau menggunakan pendapat yang mana, ikut mazhab mana. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya kalau teman-teman sifatnya mampu, punya uang yang cukup untuk melakukan kedua-duanya, tidak digabungkan itu jauh lebih baik. Tapi kalau memang sangat berat untuk melakukan akikah sekalian dan mungkin bisa jadi belum pernah kurban sama sekali dan juga ingin kurban, maka hemat saya, teman-teman silahkan niatkan kurban sekaligus akikah. Karena kalau kita yang melakukan itu, dimana kita sudah di usia sudah menikah dan orang tua kita dulunya tidak mampu dan kita juga tidak mampu, maka lakukan saja itu, gabungkan saja. Karena pada dasarnya akikah itu bukan tanggung jawab si anak, tapi tanggung jawab orang tuanya. Jadi tidak masalah digabungkan teman-teman. Nah, mengenai ini mungkin sudah kita jawab teman-teman. Kurban atau akikah yang didahulukan seperti apa? Nah, teman-teman, ini sudah kita jawab. Nah, sesuai janji saya tadi, menurut pendapat Hasan Al-Basri, boleh menggabungkan niatnya antara kurban dengan akikah. Kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media dan jangan lupa komentar di bawah kalau ada yang tidak dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.